13. Uji cobanya 3 tahun. Ini saya sebelumnya singkat mau jelasin alusannya dulu belum ke materinya. Nanti materinya bareng-bareng, apalagi sudah ada Ustaz Zainal Muntakin. Saya di sini cuman Ustaz main-main, ayo gitu aja. Ustaz main-main ke Istiqomah, baik siap. Ada corona, wallahu a'lam bishawab. Ini jilid 1 Al-Miftah, kembali ke Al-Miftah. Al-Miftah diterapkan 2013 pertama kali diterapkan, uji coba 3 tahun. Yang menyusun itu temannya ini mungkin Ustaz Rohmani, Ustaz Kusairi Ismail. Ustaz Kusairi Ismail yang dipasrahi amanah untuk menyusun metode Al-Miftah langsung sama Romo Kiai pengasuh di sana, Abdul Syekh Ahmad Ali bin Abdul Jalil. Selesai, kemudian dicoba terapkan 3 tahun, antusiasnya luar biasa. Selama 3 tahun, masya Allah, mungkin ini aliran barokah Al-Miftah, sehingga selama 3 tahun di Sidogiri itu perubahannya drastis. Kenapa kok harus ada Al-Miftah di Sidogiri? Ini sebenarnya muncul, pasti solusi itu muncul dari problem, dari keresahan. Pondok Salafi, pondok yang konsentrasinya di kitab kuning, tapi ketika ada evaluasi, istilahnya ujian, ketika ada evaluasi kan membaca kitab kuning, pondok yang home base-nya, markasnya kitab kuning, rata-rata nilai kitab kuningnya anjlok, ambles, hancur, dapat 3, 4, 5. Akhirnya dari sini resah. Kenapa ini sarangnya kok ada tikus mati di lubuk padi ini? Kenapa ini? Ini santri-santrinya konsentrasi kita, tapi kitab kuningnya kok nilainya hancur. Padahal dunia yang sudah seperti kata Ustaz Zainal Muntakin tadi, sudah hatam beberapa kali dumianya, ingritinya, maksudnya alfiahnya udah dicicipin, tapi tetap ada nilainya anjlok terus. Akhirnya dari keresahan itu dipandang perlu untuk membuat metode. Akhirnya terciptalah Al-Miftah dulu, diajukan, diminta oleh Kiai, diterapkan. Akhirnya diterapkan tahun pertama yang masuk program ini khusus santri baru. Santri baru ada sekitar 300 lebih itu masuk. Udah diajari Al-Miftah selama 1 hari 1 malam. Durasi waktunya awalnya 6 jam, siang dan malam. Kalau Al-Miftah siang dan makanya pagi, siang, sore dan malam. Itu belajar Al-Miftah terus. Selama 1 tahun pertama dicoba lebih dari 50% berhasil. Ini sudah menggembirakan. Baru tahun kedua, ini di tahun kedua hampir 800 orang masuk ke sana, nembus ke 670%. Tahun kedua, tahun pertama dicoba, ini sebenarnya udah banyak permintaan dari lembaga-lembaga yang afiliasi di Sidogiri, yang meranti, yang di cabang di Sidogiri udah banyak permintaan untuk menggunakan metode Al-Miftah, tapi belum diperbolehkan. Baru akhirnya tahun ketiga sekaligus di launching pertama itu udah ada ratusan lembaga yang langsung menerapkan metode Al-Miftah. Sampai sekarang alhamdulillah dengan berkahnya para masyayikh, para guru-guru, tahun keempat itu dari Aceh sampai ke Papua itu sudah pernah semuanya menerapkan metode Al-Miftah. Ini mungkin bagian dari barokah, dari doa-doa dari para guru-guru, para masyayikh, sehingga Al-Miftah ini begitu besar. Dan termasuk yang awalnya Jawa Timur ada, habis Jawa Timur Madura, dari Jawa Timur Madura itu langsung angkat ke Jawa Barat, habis Jawa Barat keluar pulau Kalimantan, dari Kalimantan ke Sumatera, dari Sumatera ke Bali, terus dari Bali ke Lombok, terus kayak itu berdatangan, akhirnya kami rapikan, manajemennya dirapikan, termasuk ini yang pertemukan saya pribadi dengan Ustaz Zainal Muntakin, yang ada mulai dirapikan di manajemen, kemudian dibentuklah zona-zona Al-Miftah. Ada zona Al-Miftah bagian Jawa Timur,
zona Al-Miftah bagian di luar pulau istimewa, istilahnya ada yang bagian zona bagian daerah barat, golongannya DKI, Banten, ada yang di Jawa Tengah masuk ke Jawa Barat, Jabar itu masuk ke Jawa Barat. Akhirnya saya ketika nyampe ke sini belum ada yang kenal, nggak ada yang kenal itu. Lihat grup-grup ada yang Banten, yang bagian Banten saya bedakan. Ini teman baru saya, walaupun saya belum menyapa ke Ustaz Zainal. Assalamualaikum, langsung responnya luar biasa. Waalaikumsalam Ustaz. Ini Banten mana kan? Saya ada di Cilegon, Serang, dekat lah ini daripada Serang dari Jawa Timur. Kalau Serang Jawa Timur, ujung barat atau ujung timur. Itu Al-Miftah. Kemudian alhamdulillah perkembangannya luar biasa, bahkan sekarang udah mau mulai diterapkan online, trainingnya karena sekarang bagaimanapun dunia digital tidak bisa kita lepas, dan itu tantangan bagi kita, bagaimana sekiranya dunia digital membawa kemanfaatan, membawa keberkahan, bukan membawa kemudaratan. Itu Al-Miftah. Baik, Al-Miftah secara jargonnya mudah belajar membaca kitab. Kalau saya tanyakan seperti Ustaz Zainal tadi, Al-Miftah lil Ulum, mudah belajar membaca kitab. Tapi saya ingin agak keras, Al-Miftah lil Ulum, mudah belajar membaca kitab. Gitu, semangat. Nanti yang tilawati, kalau tilawati apa tadi? Mudah. Tilawati mudah menyenangkan. Tilawati mudah menyenangkan. Kalau saya Al-Miftah lil Ulum, mudah belajar membaca kitab. Paham? Baik, Al-Miftah lil Ulum. Kenapa Al-Miftah itu kok banyak disukai? Ini mulai masuk ke dalam tadi, cuman ngilangin grogi karena pertama kali bertatap muka dengan teman-teman yang hebat-hebat, insya Allah. Al-Miftah lil Ulum ini kenapa kok banyak disukai? Pasti ada sebabnya, pasti ada penyebabnya. Kenapa Al-Miftah ini banyak disukai, banyak dianggap manfaat di lembaga-lembaga, khususnya lembaga pendidikan diniyah, lembaga pendidikan agama, atau musala-musala, majelis-majelis seperti ini. Pertama kita analisis karena satu, Al-Miftah ini memberikan warna berbeda dan inovasi serta kreasi yang berbeda terkait bagaimana mengajarkan metode membaca kitab. Biasanya metode membaca kitab Al-Miftah, Nahwu itu, belajar Nahwu itu terkesan monoton, terkesan kurang inovatif, kurang terlalu serius, ngotot terus, akhirnya bikin teman-teman sumpah. Akhirnya Al-Miftah terbentuk yang kayak gini. Ini yang lagu-lagu Al-Miftah yang tadi dibacakan bareng-bareng, ceria banget kayak gini. Baru nomor 2, varian warna. Warna ini orang itu kalau belajar ada warnanya itu mudah ini. Saya coba tanyakan, kalau warnanya jadi 4 warna apa? Warnanya jadi 4? Orange. Warnanya jadi 2? Biru. Kalau jadi 1? Hijau. Kalau jadi 3? Ungu. Kalau ungu identik dengan apa? Pengalaman. Jadi 3 ungu. Kalau tasrif? Ini belajar dengan warna kayak gitu itu, apalagi di dalamnya juga di tampilannya beda. Tapi Al-Miftah ini isinya Al-Miftah itu iya jurmiyah, iya imriti, iya maksud, tasrifan, ya ada di sini semua karena memang inovasi daripada ilmu-ilmu Nahwu yang ada. Makanya jurmiyah ada, cuma kita inovasi cara penyampaiannya yang berbeda. Al-Miftah teratur, murut, dan kesannya menyenangkan.